Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang saya sedang ada di goa. What is the goa, Nong? Itu goa itu tempat dimana kita bisa menyimpan barang-barang ya, apalagi di musim hujan kita bisa menjemur pakaian. Itu kalau di bahasa Indonesianya itu gudang. Goa goblok si Nong. Dan ini saya masih bersama artis kesayangan saya, namanya si Semok ya. Dan ini ya, kandang murai itu ternyata sangat berat sekali ya. Lebih beratan kandang murai loh daripada kamu. Semal baleg bayawak. Oke, di sini saya masih membahas tentang burung murai batu, dan di sini juga ada pertanyaan dari sahabat saya tercinta tuh. Burung saya sampaikan ka hookeun olohok ajig aing boga dunungan ku asa ku gurang sagayung. Ini pertanyaannya dari sahabat saya tercinta, namanya Kang Thomas. Thomas si kereta api. Thomas hati gaya atau hey. Hai. Begini pertanyaannya teh. B minta solusinya. Bang, memang saya itu suka beberehelan, tapi saya itu bukan embe. Iya, saya suka beberehelan, beboroholan, ketawa-ketawa gak jelas, tapi saya bukan embes toh. Sok atuh agang bukan. B minta solusinya. Saya ada murai balak 6. Balak 6. Murai balak nyas ya kalau gak salah. Gak mau bongkar. Jenis tipe dingin, selalu saya jemur ekstra tapi masih belum bisa gacor. Mohon dijawab, terima kasih. Sama-sama. Kang, burung murai itu mau burung murai mau burung apa itu penggacoran bukan kita udah jemur 2 jam 3 jam ekstra kurikuler, bahkan sampai makan bodrek ekstra pun itu bukan suatu patokan. Kalau burung sudah dijemur kencang itu pasti gacor-cocor-cocoran seperti pepetasan di kurungan kurantang, bukan. Aduh, kalah sekedap ya. Itu penjemuran itu bukan menjadi faktor utama di dalam penggacoran burung. Penjemuran, pengembunan itu bukan menjadi faktor utama. Pengumbaran itu tidak menjadi faktor utama. Itu masuknya ke pola rawatan, pola settingan. Burung yang bagaimana dulu yang harus dijemur ekstra itu, burung yang bagaimana dulu yang harus diembun. Dari jam 4 subuh itu udah harus diembun, malam itu jam 12 masih di kandang ayam. Toel-toelan melah Noel boel janda. Pecinta bayawak, mana suaranya? Kita harus tahu dulu dengan kategori apa kita harus menjemur kencang, dengan kategori apa kita harus mengembun kencang, dengan kategori apa juga kita harus mengumbar sampai ke setengah poe kita umbar, setengah hari kita umbar terus eta burung. Tapi kan burung ngelel seperti gobok capek. Iya, seperti anjing kecapean. Yang bagaimana dulu? Pola rawatan, pola settingan itu, kita itu harus tahu burung kita itu mau larinya kemana, burung kita itu sedang sakit apa. Kalau burung kurang emosi, kita jemur kencang. Kalau burung over birahi, kita embun kencang. Nah, itu kurang emosi itu biasanya ada indikasi dia itu ngembang-ngembangin bulu, hampir sama dengan burung murai yang over birahi. Cuma perbedaannya kalau kurang emosi itu gacornya kurang neken, tapi kalau over birahi gacornya itu hahalangisan, kecil, pelan sekali suaranya. Jadi akang jangan jemurnya kencang, jemurnya ekstra, jangan dong. Nanti burung kelebihan birahi akang jemur ekstra, itu burung malah akan semakin parah penyakitnya. Karena apa? Karena penanganan yang kurang tepat dan juga kurang akurat. Meskipun kita cepat menangani, tapi kalau tidak tepat, tidak akurat, itu burung akan sama saja akan ngongkluk, ngelowo, ngajejentul seperti tunggul ancrit, kucrit, keblog. Ya, maaf.
Kembali ke tema. Tengah bawa emosi. Jadi bagaimana untuk settingannya? Settingan burung itu sebenarnya hampir sama, Kang. Mau burung balak, mau burung dubur putih, mau burung ekor hitam, ekor putih, ekor pokoknya mah pokoknya mah itu kalau masuk burung murai itu sebenarnya hampir sama penanganannya, Kang. Kalau kita sudah tahu di mana titik birahinya. Nah, seperti itu. Burung akan gacor ketika dia itu mencapai birahi yang pas. Birahi dan emosi itu stabil, hormonnya itu tidak naik ataupun tidak turun. Itu burung akan gacor. Burung yang stabil ditandai dengan apa? Ditandai dengan tatapan yang sangat tajam, setajam tatapanmu melihat sang janda bahenol si eplok cendol. Nah, itu benih. Kieu weh tuluy geuningan. Teu eureun-eureun nong sia teu ngicep, sia heueuh bener da urang oge pernah ngalami. Boga babaturan punya teman seperti itu. Birahinya terlalu tinggi. Nah, burung yang stabil itu ditandai dengan tatapan mata yang tajam, ditandai dengan bulu yang lebih mengkilap, lebih glowing, lilis nir minyaknya itu. Jadi dia itu si tubuhnya itu mengeluarkan minyak yang setingkat lebih tinggi daripada biasanya. Jadi untuk daya pikat, untuk daya tarik dari sang betinanya. Jadi dia itu mengeluarkan bulu minyak yang mengkilap. Jadi pas dilihat anjir glowing, hajai. Nah, begitu. Dan yang ketiga, untuk menarik daya tarik si betina itu, penggacoran itu untuk menarik si betina supaya apa? Supaya betinanya itu melihat dan melirik kepada si sang jantan dan memilihlah dia menjadi pejantan tangguh. Nah, terciptalah lagu dari Sheila on 7, jantan pejantan tangguh itu yang kuharap ada padamu. Nah, itu biasanya yang terjadi pada burung-burung murai. Berbeda halnya burung murai yang ingin menguasai daerah kekuasaannya, dia itu setingkat meninggikan emosinya. Jadilah dia itu burung petarung dengan mental yang tinggi, dengan fighter yang di atas rata-rata. Nah, itu untuk mempertahankan wilayah kekuasaan dia, tutorial dia. Nah, teritorial dia. Nah, gitu lah. Bodoh anjing tidak sekolah teh lila lah ngurus anak aing jadi lieur. Jadi bagaimana jawabannya? Ini burung itu gak mau bongkar. Gak mau bongkar itu ada beberapa step. Ada dia itu tidak mau bunyi, macet. Ada gak mau bongkar itu dia itu ngeriwik. Atau dia itu suaranya itu monoton. Nyanyiannya, lagunya itu monoton. Materinya itu aja. Suara dari murai batunya aslinya. Nah, seperti itu. Itu kita tidak tahu yang mana itu yang disebut dengan belum bongkar. Apakah dia itu suaranya monoton? Jadi dia itu tidak bongkar materi, tidak bongkar isian. Karena apa? Karena dia itu tidak menyentuh titik birahi. Dia itu kekurangan extra fooding. Nah, kekurangan extra fooding menyebabkan dia itu cuma gacor monoton. Karena apa? Karena tidak menyentuh ke titik birahinya. Oke, jadi rawatannya bagaimana untuk burung murai balak? Biasanya saya itu mau burung murai balak, mau bakhorok, mau dubur putih, saya itu samain aja. Kalau dia itu karakternya itu tipe dingin, ya di setting tipe dingin saja. Di sini burung itu jangan dijemur kencang karena ada alasan apa, diembun kencang karena ada alasan apa, diberi settingan tinggi karena alasan apa. Biasanya burung dengan birahi yang dalam itu extra fooding lebih hamur, lebih banyak keluar, lebih rakus biasanya untuk burung-burung dengan kategori birahi dalam. Berbeda halnya dengan birahi dangkal, dikasih extra fooding jangkrik 3 aja dia udah langsung cocor-cocosan. Suaranya sampai ke kedengeran ke rumah sang mantan. Itu suara burung yang dangkal birahinya. Berbeda halnya dengan burung yang dalam birahi. Wah, udah dikasih extra fooding jangkrik 10-10, dia itu masih belum bongkar materi. Jadi bagaimana kita caranya? Biasanya burung dengan kategori tipe dingin itu dalam birahinya. Ya, ini biasanya yang terjadi pada saya. Omak
Kang, jangan pernah menyamakan settingan saya dengan settingan tetangga sebelah. Karena apa? Karena beda kepala sudah pasti beda isinya, beda tangan sudah pasti beda takaran, dan juga beda badan, beda tempat sudah pasti beda pola rawatannya. Itu yang harus dijadikan faktor utama dalam mengurus semua makhluk hidup. Mau itu mengurus anak, mamah mertua yang cerewetnya bawelnya minta ampun, gacornya melebihi murai. Nah, itu biasanya burung tipe dingin itu dalam birahinya. Jadi pagi-pagi kita jangan terlalu mengembunkan cukup di cuaca yang terang-terang. Kalau cuaca sedang hujan jangan diembunkan. Itu biasanya kalau burung yang tipe dingin. Pengembunan bisa dilakukan seperti itu dari jam 5 aja untuk cuaca cerah. Kalau untuk hujan jangan diembun. Nah, seperti itu. Lalu pemberian pakan biasanya saya itu memberikan extra feeding jangkrik itu 10 pagi 10 sore. Nah, lalu untuk pemandian 1 minggu 2 kali saja. Mandinya biasanya pagi hari, karena mandi pagi itu mampu untuk menaikkan emosi dan juga birahinya. Lalu untuk extra fooding yang lainnya, saya tidak memberikan kroto dikarenakan ini burungnya itu tipe dingin. Untuk ulat hongkong saya selalu memberikan ulat hongkong karena ulat hongkong itu mampu untuk menaikkan suhu, apalagi di burung murai batu dengan kategori tipe dingin. Saya memberikan UH-nya itu 3 atau 5, tergantung cuaca, tergantung kondisi, tergantung suhu di tempat tersebut. Kalau di Garut saya memberikan 5, kalau di Jakarta saya memberikan 3. Nah, seperti itu. Itu di Jakarta itu kan panas. Nah, kalau di Garut dingin, jadi saya kasih 5. Itu tergantung suhu di tempat kalian masing-masing ya untuk pemberian ulat hongkong. Lalu untuk cacing tanah, saya memberikan cacing tanah itu 1 minggu 2 kali. Pemberiannya itu 1 lonjor untuk waktunya biasanya tengah hari aja, di tengah-tengah makan siang. Kalau pemberian ulat hongkong saya pagi-pagi kalau cuaca sedang cerah. Tapi kalau cuaca sedang seperti ini ya, sedang dingin di sini karena katanya matahari menjauhi bumi ya. Pas saya lagi bertengkar, mungkin matahari dan bumi itu jadi menjauhi ya. Biasanya saya memberikannya itu sore. Karena menjelang malam cuaca semakin dingin. Jadi ulat hongkong mampu untuk menstabilkan suhu di cuaca yang sangat dingin. Itu untuk pemberian ulat hongkong ya. Lalu untuk pemberian kroto saya tidak memberikannya dikarenakan kroto itu banyak mengandung kadar air, otomatis dia itu akan malah menurunkan suhunya. Nah, seperti itu. Untuk ulat kandang juga saya tidak memberikannya karena ulat kandang juga sama mempunyai kadar air yang tinggi. Settingan ini akan berlangsung dari settingan kita mulai memberikan settingan itu biasanya 3 hari ketemu di bagaimana ada perubahannya ya. Jangan sekarang memberikan settingan langsung didengekin sekarang, langsung didengerin sekarang, jangan. Itu biasanya ada waktu pengadaptasian di sistem metabolismenya, di sistem pencernaannya juga. Jadi biasanya saya itu menunggunya selama 3 hari. Kalau treatment seperti itu udah 3 hari, udah 1 minggu, udah ada peningkatan dari dia itu materinya cuma 1 lagu nambah jadi 2 lagu. Nah, itu biasanya burung sudah ada perubahan. Lalu untuk pemasteran biasanya saya memberikan pemasteran di pagi hari. Ya, seperti itu. Lalu untuk pengumbaran perlu gak, Nong? Pengumbaran perlu. Pengumbaran umbar aja saat pagi hari. Kalau untuk penjemuran biasanya saya itu menjemurnya itu 1 jam. Ya, 1 jam saja. Penjemurannya harus setiap hari atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu terserah kalian yang punya waktu. Kalau untuk di cuaca dingin seperti ini, minimnya 1 minggu 3 kali harus kejemur itu burung dengan karakter tipe dingin. Nah, seperti itu. Biasanya untuk karakter tipe dingin itu dalam birahi. Tapi kalau semua extra fooding sudah dinaik-naikkan, segala cara sudah dilakukan, Akang bisa menjemur dengan cara jemur sauna. Menjemur sauna itu dilakukan di jam 9, jam 10, jam 11. Itu biasanya yang saya lakukan. Jemur saunanya itu burung kering, kerodong basah, karena di sini mau menaikkan birahi dan juga supaya dia itu mau gacor di segala kondisi. Nah, seperti itu. Berapa menit, Nong, biasanya untuk menjemur? Biasanya saya itu menjemurnya itu kadang setengah jam, kadang saunanya itu ya kadang 30 menit, tergantung burungnya aja. Kalau dilihat sudah gelisah, sudah cabut saja. Nah, itu ya untuk Kang Thomas. Oke. Untuk Kang Thomas segitu dulu ya konten dari Jenong Logong untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Maaf dari konten-konten saya jika konten-konten saya itu banyak ngecebreknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat ya Kang ya. Nah, pati. Iya atuh, kalau untuk bahasa Indonesia agak-agak susah, agak-agak sulit.
ngomong bahasa Indonesia itu